Madinah adalah ayat-ayat yang turun kepada kaum muslimin dipimpin oleh Nabi, yang mana pada saat itu belum ada hukumnya di Makkah. Karena di Makkah Nabi hanya sendirian, ataupun banyak namun dalam keadaan lemah. Namun di Madinah diikuti oleh kelompok Al-Muhajirin wal Ansor, dan mereka membaiat Nabi dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi. Maka dibuatlah hukum-hukum tertentu. Maka contohnya seperti di dalam surat yang banyak, diantaranya Al-Baqarah. Maka surat Al-Baqarah yang rajih telah terjadi khilaf adalah Madaniyah. Maka surat Al-Baqarah yang banyak padanya permasalahan hukum-hukum adalah contohnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan ada apa tidak di zaman Makkah? Sudah disyariatkan puasa Ramadan di Makkah? Jawabnya tidak. Di Madinah. Masih ingat di tahun berapa yang belajar dengan kami Al-Akhbar As-Sahihah? Di tahun kedua atau ketiga. Maka turun ayat, lihat bagaimana hikmahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, dengan lafaz iman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Maka di sini syariat Islam yang belum ada di zaman Makkah, di Madinah ada. Ini alamat dari Al-Madaniyah. Kemudian contoh yang lain Al-Qisas. Maka di zaman Makkah belum ada Qisas. Kalau ada Qisas maka mereka yang membunuh Yasir, bapaknya Ammar, dan yang membunuh istri Yasir, siapa? Sumayyah, maka akan dikisos. Kenapa? Karena pada zaman itu orang-orang kafir yang berpuasa. Dan kaum muslimin tidak ada pemimpin. Maksudnya, belum ada kedaulatan. Sehingga mau mengkisos bagaimana? Islam saja pada saat itu lemah. Siapa yang mau mengkisos orang-orang yang durjana? Adapun di Madinah, kebanyakan semuanya kaum muslimin dan masih ada orang-orang munafikin, maka dihukumi dengan apa? Siapa yang membunuh, dibunuh lagi kisos. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan bagi kalian untuk melaksanakan kisos fil qatla, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Maka barang siapa yang dia itu orang yang bebas, maka dibunuh oleh orang yang bebas. Jika membunuh budak, maka dibayar dengan budak. Dan jika perempuan, maka dibayar oleh perempuan, seperti itu. Dan begitu pun yang paling puncak lagi permasalahan jihad. Maka di zaman Makkah belum ada kekuatan untuk Nabi. Namun di zaman Madinah, para sahabat sudah banyak, maka mereka berjihad bersama Nabi, maka turunlah perintah jihad, kutiba alaikumul qital wa huwa karhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Yang maknanya diturunkan oleh Allah ayat perang jihad. Di mana Allah berfirman, diwajibkan bagi kalian berperang, berjihad. Maka perkara jihad ini dibenci oleh kalian karena bisa menyebabkan kematian dan meninggalkan dari dunia-dunia dan istri-istri dan anak-anak. Wa huwa khairun lakum, namun di sisi Allah dia adalah perkara yang baik untuk dirinya masuk surga langsung, dan untuk keluarganya bisa diberikan syafaat bagi para mujahidin, dan untuk agama Islam. Agama Islam tidak main-main. Siapa yang masuk kepada invasion negeri Islam, menghancurkan kaum muslimin yang ada di suatu negeri atau pulau dari kedaulatan Islam, maka di situ terjadi jihad. Ini menandakan bahwa Islam ditinggikan derajatnya. Maka khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu tetapi itu adalah perkara yang buruk. Maka ini dari contoh bagaimana permasalahan hukum-hukum yang baru. Dan dari alamat permasalahan ayat Al-Madaniyah
diulang-ulangnya pengagungan Islam dengan melaksanakan jihad dan tidak takut kepada orang-orang kufar. Dan ini puncak dari kejayaan Islam. Maka setelah meninggal Nabi ataupun di penghujung Nabi dengan Fathu Makkah, dihancurkan kelompok Makkah oleh kaum muslimin. Maka ini puncak dari ayat Al-Madaniyah, mengulang-ulang tentang permasalahan jihad dan bermuamalah dengan orang-orang kufar agar mereka dihabisi saja. Seperti ma'ruf di dalam surat Taubah, di mana Allah berfirman, "Fa'idan salakhal ashurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa qudlahum kulla marsad." Maka jika selesai waktu yang ditentukan dari waktu hurum, faqtulul musyrikin. Bantailah mereka kaum musyrikin yang tetap menjadi fitnah bagi kaum muslimin dimanapun kalian berada. Dan tawanlah mereka wahuduhum wahsuruhum, penjarakan mereka, waqudulahum kulla marsad, dan kirim mata-mata apa yang mereka lakukan. Apakah mereka melaksanakan berkumpul untuk memberontak dan sebagainya kepada kaum muslimin atau mempunyai makar kepada kaum muslimin. Lihat bagaimana di dalam surat Taubah yang merupakan ayat Al-Madaniyah. Dan bahkan diperintah kita untuk membunuh gembong-gembong kufar. Di dalam ayat yang banyak Allah berfirman, "Faqtulu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun." Maka habiskanlah pemimpin gembong-gembong kafir itu yang tidak beriman kepada Allah dan tidak ada harapan lagi untuk beriman, la'allahum yantahun. Dengan tujuan apa? Semoga mereka selesai kekufurannya dan tidak ada fitnah bagi kaum muslimin. Maka inilah dari contoh permasalahan Al-Madaniyah. Kemudian kita tutup pelajaran kita juga dengan faidah yang masih berhubungan dengan al-isti'adah. Siapa yang bisa mengulang permasalahan isti'adah pertama yang kita ambil? Apa hukum isti'adah? Tafsir, hukumnya apa? Jika di dalam salat, sunnah. Kenapa? Sunnah bukan wajib. Karena ada sharif di hadis alladhi ataupun hadis al-musi fi salatihi. Orang yang diperintah oleh Nabi mengulang-ulang salatnya. Disebutkan di situ tidak ada al-isti'adah. Menandakan bahwa perkara isti'adah tidak mewajibkan seseorang untuk mengulang lagi salatnya. Berarti bukan wajib. Kemudian kalau di luar salat apa hukumnya? Wajib. Kenapa? Dalilnya apa? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka ini pembahasan kita di pelajaran yang lalu. Yang kedua, sighahnya, lafaz-lafaznya. Apa lafaznya al-isti'adah itu? Asalnya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ini adalah dari segi lugah Arabiyah. Di mana seseorang mengatakan ista'id billah pakai bahasa Arab. Beristiadahlah kepada Allah, maka maknanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim dari segi lugah Arabiyah. Namun bolehkah kita menambah? Dengan apa menambah? Silakan apa lafadznya? A'udzu billahi, dua sifat, as-sami, al-alim, minasyaiton ar-rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsi. Ahsantum, masyaallah. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan di sana ada lafaz tambahan. Dan hadis ini barakallahu fikum mahaluh. Siapa yang ingat dengan sanad? Indah kayak Abu Umair. Diriwayatkan siapa? Abu Daud, Tirmidzi, Labas, Takra. Dipermudah karena puasa. Siapa sanadnya? Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai an la qafazta an Ali ibni Ali ar-Rifai an Abil Mutawakkil an Abi Sa'id al-Khudri. Maka di sini semua rijalnya thiqat kecuali Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai. Gurunya siapa? Abdul Razak ibn Hammam as-San'ani. Dia saduq hasanul hadis. Malakum. Diri, kedua-duanya berdiri.
Main kalian main-main. Abdurrahman ada gambar. Maka di sini Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai Hasanul Hadis dan Ali Ar-Rifai Hasanul Hadis. Namun hadis ini pada hakikatnya telah datang dari jalan yang lain yang banyak. Maka oleh sebab itu Abu Isa At-Tirmidzi mengeluarkan hadis ini dan mengatakan wa fil babi, maknanya di dalam hadis ini riwayat yang lain banyak. Siapa? Ali, datang dari Ali, dan Aisyah, dan Abdullah bin Mas'ud, dan Jabir bin Abdullah, dan Jubair bin Mut'im, dan Ibnu Umar, dan Abu Sa'id Al-Khudri, dan berkata Abu Isa asharu hadisin, hadis Abi Sa'id paling masyhur. Selesai permasalahan tentang al-isti'adah. Ada tambahan di sini kenapa kita mengulang kepada permasalahan al-isti'adah, karena pelajaran kita terpotong. Maka kapan kita membaca al-isti'adah? Itu belum kita lewati, iya apa tidak? Indak ya saat. Di saat kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sebelum membaca Al-Qur'an atau setelah membaca Al-Qur'an? Sebelum. Benar. Gimana Allah berfirman fa idza qara'tal Qur'an? Jika kamu telah membaca Al-Qur'an. Ya apa tidak? Berarti setelah apa sesudah? Al-muhim, ini bagus dikedepankan agar saat pun jawabannya benar dan lebih mendalami karena ditanya membekas di hatinya, ya apa tidak? Saya ingat dulu saat ditanya oleh Syekh Mukbil membekas, meskipun nggak bisa jawab, disuruh duduk ijlis, tapi aduh, itu udah tahu, cuman kenapa pas ditanya kok grogi seperti itu. Intinya pertanyaan-pertanyaan seperti ini bagus, jangan malu untuk ditanya, tapi bagus. Maka di sini masalah yang keempat, kapan kita membaca al-isti'adah? Telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa pembacaan al-isti'adah adalah qabla al-qiraah. Dan ini adalah qaul jumhur dan dinukilkan bahkan Ibnul Jauzi atau Ibnul Jazri dengan ijma' ala dzalik. Namun yang rajih dia tidak terjadi ijma' karena ada khilaf. Siapa Al-Jazri? Sahib matan dari Tuhfatul Atfal di ilmi tajwid. Maka beristidlal mereka dari kelompok orang-orang yang mengatakan sebelum pembacaan Al-Quran dengan ucapan Allah fasta'iz billahi minasyaitonirrajim, ditafsirkan bahwa yang diinginkan al-isti'adah di sini adalah sebelum, dikarenakan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Di mana di hadis Abi Sa'id Al-Khudri disebutkan a'udzu billahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Di riwayat Abu Daud, summa yaqra. Kemudian Nabi membaca apa? Al-Fatihah. Paham sekarang? Dan Al-Fatihah dari Quran. Mana wajah pendalilannya? Summa yaqra. Kalimat summa di ilmi lugatil Arabiyah yufidu tartib. Memberikan makna ketertiban. Berarti membaca al-isti'adah dulu di hadis Abi Sa'id, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, summa yaqra al-Fatihah. Maka lafaz summa memberikan makna tartib, kemudian setelah itu membaca al-Fatihah. Tangannya ke atas biar seperti superhero. Ayo, ke atas. Biar kapok kalian enggak main-main di pelajaran. Lihat fawaid yang banyak seperti ini enggak bisa ditulis karena main-main. Maka di sini jelas pendalilannya dan ini pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat yang kedua, mereka mengatakan pembacaan al-isti'adah setelah membaca Al-Qur'an. Berarti gimana Aan? Gimana berarti prakteknya? Baca dulu surat, setelah itu a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Paham?
Jadi gantinya shadaqallahul adzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu pendapat yang kedua. Boleh tidak? Kita katakan marjuh, tidak boleh, tidak bagus. Lalu pendalilannya apa? Dengan ayat tadi. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id. Kalimat fasta'id fa di sini yufidu ta'kid apa tidak? Seperti fa idza raka'al imam farqa'u. Fa idza sajada fasjudu. Jika imam ruku maka rukuklah. Jika imam sujud maka sujudlah bagi makmum mengikuti imam. Begitupun di sini fasta'id. Jika kalian ingin membaca Al-Qur'an maka fasta'id. Fa di sini yufidu tartib, maknanya bacalah al-isti'adah, itu maknanya. Maka mana yang rajih barakallahu fikum? Yang rajih adalah sebelum. Mana wajah pendalilan? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang derajatnya sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka di sini wajah pendalilan kita. Kemudian jika ditanya kepada kita, "Thaib, kalian mengatakan bahwa ucapan Allah fasta'idz billah itu kan fi'lun amr, dan ucapan fa'idza qara'tal Qur'an kan fi'lun madhi. Maknanya dari segi lugah Arabiyah, jika kamu telah membaca Al-Qur'an, maka bacalah al-isti'adah. Itu mana Al-Qur'an? Kita harus melihat zahir Al-Qur'an. Kita katakan Al-Qur'an dan sunnah keduanya ditafsirkan oleh Al-Quran yang lain, oleh sunnah-sunnah yang lain yang sahih, bahkan oleh lugatil Arabiyah. Maka bisa ditakwilkan zahir Al-Quran dengan syarat pentakwilannya mempunyai dalil. Maka kita katakan mana pendalilan bahwa ayat faida qara'ta fi'lun madhi bimakna al-mudhari' di sini bimakna faida arada an yaqra'a. Karena takwilnya yang benar seperti itu, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dari mana? Pertama, pentakwilannya yang harus mempunyai alasan, sehingga diseret ayat tadi, fa'idha qara'ta fi'lun madhi bimakna al-mudhari'. Pertama, datangnya sharif dari hadis Abi Sa'id, bahwa Nabi membaca al-isti'adah, a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Summa yaqra, di riwayat Abi Daud jelas. Kemudian membaca Al-Fatihah. Berarti dipalingkan ayat tadi kepada makna sunnah yang benar dipraktekkan oleh Nabi. Maka Nabi penjelas Al-Quran. Sunnah penjelas Al-Quran itu manhaj Ahlussunnah. Adapun manhaj mereka orang-orang yang ingkar sunnah, yang di Padang ini, di Sumatera Barat ini dinamakan apa? Majelis Tafsir, MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Namanya baik, majelis tafsir. Dipikirnya mentafsirkan Quran. Ternyata menafikan sunnah. Mereka tidak beriman kepada sunnah. Alhasil, di sini yang menjadi poin adalah permasalahan bagaimana lafaz faida qara'ta fi'lun madhi dipalingkan kepada fi'lun mudhari' faida aradta an taqra'a al-Qur'an. Jawabnya, dari segi tadi sunnah ada yang memalingkan dan praktek Nabi seperti itu. Dibaca isti'adah baru Al-Quran. Di hadis Abi Sa'id, di riwayat Abi Daud terutama. Yang kedua, dari segi lughah Arabiyah sendiri. Berapa banyak di Al-Quran dan Sunnah lafadznya fi'lun madhi bimakna al-mudhari'. Seperti ini. Fa'idha qara'ta Al-Quran arada bihi mudhari'. Fa'idha aradta an taqra'a Al-Qur'ana. Itu yang pertama. Dan juga di dalam ayat apa? Wudu. Di mana Allah berfirman, "Idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum," dan seterusnya. Apa makna idza qumtum? Jika kalian, ayat aslinya jika kalian telah berdiri salat, baru wudu. Seperti tadi. Jika telah membaca Al-Qur'an maka membaca al-isti'adah. Fa idza qumtum ila shalah, jika kalian telah berdiri dari salat, berwudulah. Ya apa tidak? Berwudu. Nanti setelah sholat, ya Farhan. Hey you. Puasa. Pantesan lapar. Maka di sini
Idza qumtum ila shalah maknanya bukan jika kamu telah salat kemudian wudu, tetapi barang siapa yang ingin melaksanakan salat itu maknanya. Jadi wudu itu haruslah sebelum salat. Mana dalilnya? Mana syarifnya juga? Kita tambah syarif lagi. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah bahwa wudu syarat salat apa? La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Bahwa Allah tidak menerima salat seseorang sampai dia wudu. Berarti wudu dulu baru salat. Ya apa tidak? Contoh yang lain di dalam Al-Qur'an banyak. Allah berfirman, "Wa idza qultum fa'dilu." Lihat ayat ini. "Wa idza qultum fa'dilu." Diperintah oleh Allah, barang siapa yang ingin berbicara, berbicaralah dengan adil. Jangan yang salah itu dari keluarga kita tutupi. Jangan yang salah itu dari kelompok manhaj kita tutupi. Meskipun yang salah itu dari kelompok kita. Jangan ditutupi. Wa idza qultum fa'dilu. Apa makna qultum? Bimakna jika ingin berbicara. Maka makna qultum idza arada an taqul. Idza arada an taqulu. Maknanya wa idza qultum fa'dilu fa idza aradtum an taqulu fa'dilu. Jika kalian ingin berbicara, berbicaralah yang adil. Paham? Tidak maknanya wa idza qultum fa'dilu. Jika kamu telah berbicara, maka adillah. Gimana pemahamannya juga? Jika kamu telah berbicara, udah kadung bicara tadi, maka berbuat adillah dalam berbicara. Bukan itu maknanya, tapi jika kalian hendak berbicara, berbicaralah dengan adil. Dan juga di dalam ayat yang lain, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min apa? Wara'i hijabin. Maka mana yang diinginkan di sini? Apakah telah meminta atau mau meminta? Maknanya mau meminta. Maka ayat wa idza sa'altumuhunna takdirnya laisal murad telah meminta tetapi akan meminta. Karena ayat ini adab kepada istri Nabi, jika kalian butuh sesuatu kepada istri Nabi, maka mintalah kepada istri Nabi di belakang hijab. Maka maknanya di sini dengan fi'lun madhi. Wa idza sa'altumuhunna, jika kalian telah meminta, maka mintalah di belakang hijab. Paham apa tidak ayat ini? Tidak. Maka maknanya jika kalian ingin meminta kepada istri Nabi, mintalah di belakang hijab. Assalamualaikum. Butuh ambil ini, butuh ambil itu, seperti kalian datang kepada rumah-rumah kita, assalamualaikum, butuh ambil makanan dan sebagainya. Maka maknanya di sini ingin mengambil makanan, bukan telah mengambil makanan. Ini pendalilan di Al-Qur'an. Dan pendalilan di dalam hadis pun banyak. Di antaranya hadis apa yang telah kita lewati di Umdatul Ahkam? Masuk kepada khalaq. Disebutkan di hadis man sahabiyyu an Anas muttafaqun alaih, idza dakhala ahadakumul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid. Masjid itu hadis Abi Hurairah. Idza dakhala ahadukumul khala falyaqul a'udzu billahi minal khubsi wal khaba'is. Maka hadis ini maknanya jika kamu telah masuk kepada WC maka katakan a'udzu billahi minal khubsi wal khaba'is. Gitu. Ya sah. Ya bagus. Jadi bagus masuk WC terus BAB, BAK, cuci kaki udah beres semua. Nah, mau keluar baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah min al-khubsi wal khaba'its. Seperti itu prakteknya. Iya. Oh iya. Kata bagus iya. Bukan gitu. Mau masuk. Jadi pas di pintu. Kalau gitu sudah masuk duluan si khubsi dan khaba'its. Sudah jadi pocong duluan mereka nanti di WC. Paham ya? Apa makna hadis ini? Jika ingin masuk. Jadi membacanya di luar sebelum masuk. Masa masuk dulu, kemudian BAB, BKAK, kemudian kesurupan dulu, masuk jin, masuk al-khubsi wal khaba'its, baru setelah itu isti'adah. Tidak. Maka ini pun makna dari idza dakhala al-khala, datang syarifnya. Mana? Kita pengen dalil. Di riwayat Al-Baihaqi. Kalau tadi muttafaqun alaih idza dakhala ahadukumul al-khala, kalau di dalam hadis Al-Baihaqi dengan lafaz idza arada al-khala, karena Rasulullah idza arada al-khala, jika ingin masuk ke WC.
membaca a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'its. Maka ini dari contoh. Juga contoh yang lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar ibni Abi Salamah tentang apa? Qul biyaminik. Maka telah datang riwayat di Imam Ahmad dengan fi'lun madhi. Dan sanadnya hampir sama dengan Muslim, kita hukumi sahih karena asalnya di Sahih Muslim. Disebutkan oleh Amr ibnu Abi Salamah, berkata Rasulullah SAW, ya bunai, kepada Umar ibnu Abi Salamah, ya bunai, idza akalta fasamillah. Jika kamu, berarti apa akalta? Telah makan, maka baca bismillah. Jadi gimana? Makan dulu, bek, habis, baru bismillah. Gitu. Sudah setan kenyang dengan dia makan, ikut makan rendang, ikut minum susu. Kemudian kita baca bismillah. Seperti itu? Tidak. Maka di dalam hadis ini di riwayat Imam Ahmad, idza akalta fasamillah, jika kamu telah makan maka bacalah bismillah. Ini dipalingkan kepada sebelum. Mana dalilnya? Hadis yang muttafaqun alaih, afwan, di riwayat Muslim dari Umar ibnu Abi Salamah, ya gulam samillah, wahai anak samillah. Maka di sini bersifat mutlak sebelum makan, dan itu yang terjadi di dalam kasus ini di riwayat Muslim, bahwa Umar ibnu Abi Salamah tangannya ingin menggapai sebelum makan, berarti kan tangannya ingin menggapai, dipegang, kemudian dikatakan samillah, baca bismillah dulu. Maka dari sini pendalilan jelas bahwa permasalahan samillah dan permasalahan al-wudu dan yang lainnya, maka dia itu sebelum dari sholat dan bismillah sebelum makan. Maka begitupun di sini al-isti'adah sebelum membaca Al-Quran. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.